Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materi kita untuk kelas 4, yaitu kita masuk ke pembelajaran ke-6 dengan tema Aku menang karena Allah menopangku. Artinya di sini kalau ada kata menang berarti ada yang kalah. Berarti kalau kita menang berarti ada yang namanya peperangan. Nah, kita masuk ke bagian A, menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan menang? Karena Allah menopangku artinya kita menang dalam pertempuran melawan si iblis karena Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita dalam melakukan segalanya. Dalam kehidupan orang beriman ada juga istilah pertandingan secara rohani, yaitu melawan kuasa yang tidak nampak. Siapa itu? Yaitu iblis. Nah, secara tidak sadar di dalam kehidupan kita ini kita sedang berperang. Artinya kita berperang secara rohani. Siapa lawan kita? Yaitu iblis. Kenapa kita harus memerangi iblis? Karena iblis adalah bapa orang yang berdosa. Jadi iblis itu sukanya itu menjauhkan kita dari Allah. Nah, dalam pertandingan rohani, orang percaya mempertahankan iman kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita pertahankan, yaitu iman kita kepada Allah. Nah, tugas si iblis adalah menggoyahkan iman kita. Karena kita percaya kepada Allah, maka iblis dengan bersusah payah dan dengan berusaha agar iman kita goyah kepada Allah. Kalau iman kita goyah kepada Allah, maka yang menjadi bapak kita adalah si iblis. Maka kita menjadi pengikut si iblis. Namun, iblis atau kuasa kegelapan tidak menyukai orang yang setia kepada Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, iblis tidak senang. Nah, dan iblis akan berusaha untuk merusak hubungan kita dengan Allah. Nah, kenapa? Karena iblis tidak senang apabila Allah mempunyai banyak anak-anak. Makanya iblis akan tetap berusaha agar kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi tugas kita di sini yaitu mempertahankan iman kita kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan peperangan rohani atau pertandingan secara rohani. Bagaimana cara iblis untuk merayu manusia supaya jauh dari Allah, bahkan meninggalkan Allah? Apabila manusia sudah meninggalkan Allah, maka iblislah yang menjadi pengikut manusia. Tetapi apabila kita mempertahankan iman kita kepada Allah, artinya yang menjadi bapak kita yaitu Allah. Nah, untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, iblis menggunakan cara-cara yang licik. Misalnya melalui kesenangan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita lebih senang bermain contohnya dengan teman-teman kita daripada sekolah minggu, daripada berdoa, daripada memuji Tuhan, atau lebih suka menonton TV sampai larut malam atau bermain game tiap hari. Itu disebut dengan godaan iblis dalam kehidupan kita. Kita lebih menyukai hal-hal yang tidak penting daripada beribadah kepada Tuhan. Nah, itu adalah cara-cara iblis agar manusia tidak lagi berhubungan dengan Allah. Ketika kita dengan manusia tidak lagi berhubungan dengan Allah, maka yang menjadi pengikut kita yaitu iblis. Untuk mendapatkan kemenangan dalam perjuangan iman seseorang, yang pertama apa yang harus kita lakukan yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, maka iblis pun makin kalah. Misalnya, contohnya apa? Rajin beribadah, bersekutu, atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, apalagi yang nomor 2, memperlengkapi hidup dengan senjata Allah. Nanti senjata-senjata Allah itu apa saja? Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kita mau bahas apa yang dimaksud dengan senjata Allah. Kita harus memperlengkapi senjata Allah. Karena kenapa? Kita sedang berperang untuk melawan iblis. Dan menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan
sehari-hari. Apa itu disiplin rohani? Tiap hari berdoa, mengucap syukur, itu yang disebut dengan disiplin rohani. Oke, sampai di sini materi kita untuk agama. Tugas kalian yaitu mencatat materi yang ada di dalam video ini. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.